Perusahaan besar juga pernah mengalami masa sulit di awal berdirinya, sebelum akhirnya mereka berhasil sukses. Namanya juga merintis dari nol. Dedikasi dan perjuangan harus selalu diberikan. Selalu mencari kesempatan, bukan malah banyak alasan. Seperti halnya perusahaan besar berikut ini, yang bahkan mereka memulai bisnisnya hanya dari sebuah garasi. Namun, meski mereka memulai bisnis dengan cara yang sederhana, tapi dengan motivasi yang sangat kuat, mereka bisa membangun perusahaan raksasa yang saat ini sangat terkenal di dunia. Dan inilah daftar beberapa perusahaan terbesar di dunia yang dimulai hanya dari sebuah garasi. Simak terus videonya hanya di Ada Cerita. Amazon. Saat ini, online shop udah menjadi suatu hal yang tak dapat dipungkiri. Tren belanja online ini udah menjadi hal yang lumrah di masyarakat pada umumnya. Mungkin saat ini yang kalian kenal online shop itu hanya sebatas Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, dan kawan-kawannya. Namun jauh dari itu semua, sudah banyak marketplace lain yang sudah mendahuluinya. Seperti halnya salah satunya adalah Amazon. Amazon adalah marketplace terbesar di dunia, memulai operasinya di garasi rumah Jeff Bezos di Bellevue, Washington, Amerika Serikat pada tahun 1994. Namun, Amazon mulanya hanya berupa toko buku online di mana modalnya hanya uang pribadi Jeff Bezos sebesar $10.000 AS atau sekitar 143 juta rupiah. Meskipun butuh hampir setahun penuh bagi Amazon untuk menjual buku pertama mereka, bisnis itu mulai tumbuh secara eksponensial dan kini menjadi e-commerce terbesar nomor 1 di dunia. Dan Amazon yang dulunya berdiri hanya dengan modal $10.000, kini perusahaan tersebut sudah senilai hampir $300 miliar. Gimana? Harga yang fantastis bukan? Nah, buat kalian yang masih berjuang di online shop, tetap semangat aja dulu. Siapa tahu nanti bisa sejajar dengan Amazon atau bisa lebih di atasnya. Kan dunia nggak ada yang tahu. Coba aja dulu. Harley Davidson. Dulu, William Harley selalu ingin mendesain sepeda motor. Motor yang dia beli kemudian didesain ulang seperti apa yang dia inginkan. Ya, mungkin saat ini seperti Circle Jamit Madura, Boger Tasser mungkin ya. Yang kalau beli motor suka dimodifikasi sendiri seperti apa yang dia inginkan. Seperti halnya beli motor Ninja menjadi rangka warna-warni, Vixen jadi rangka warna-warni, seperti Honda Fu juga menjadi warna-warni. Cuman bedanya, William Harley tidak hanya fokus mendesain pada bagian rangka saja, melainkan dia juga mengembangkan diri belajar tentang ilmu mesin. Saat berusia 20 tahun, ia telah menemukan desain mesin untuk menggerakkan sepeda. Kemudian, selama 2 tahun berikutnya, dia dan teman masa kecilnya, Arthur Davidson, membangun sepeda motor mereka di gedung kayu di Milwaukee, Wisconsin. Mereka secara resmi meluncurkan Harley Davidson pada tahun 1903 dan merek tersebut kini bernilai lebih dari $10 miliar dan identik dengan sepeda motor mewah ke atas. Ya, sekarang lebih ke motor Om Indro sama The Prediksi sih menurutku. Microsoft. Gimana skripsimu? Lancar? Udah mau kelar? Dosennya baik kan? Pengen rasanya kamu cubit ginjalnya kan? Nah, ngomongin soal skripsi, pasti kalian ngetiknya menggunakan Microsoft kan? Microsoft adalah raksasa teknologi yang memiliki awal yang sangat kecil. Ketika itu, Bill Gates dan Paul Allen memulai Microsoft. Mereka memiliki garasi kecil dan sumber daya yang sangat sedikit untuk digunakan. Namun, sesuatu yang mereka miliki dalam jumlah besar adalah keterampilan programming mereka yang digunakan untuk membangun sistem operasi pertama mereka dan melisensikannya seharga $80.000 atau seharga 1,14 miliar rupiah. Beberapa tahun kemudian, lahirlah software Windows. Dari kejadian itu juga, Microsoft kini bukan lagi senilai 1 miliar rupiah, melainkan menjadi $400 miliar. Microsoft telah menguasai pasar PC selama lebih dari 2 dekade, menjadikan Bill Gates orang terkaya di planet ini. Gimana? Laptop dan komputer kalian pakai Windows juga nggak? Atau pakai lainnya? Pakai Linux atau sebagainya? Apple. Untuk produk yang satu ini, kalian udah pasti pada tahu kan? Yap,
Apple. Apple, atau yang saat ini dikenal sebagai iPhone, dulu dibangun oleh Steve Jobs dan Steve Wozniak untuk mengembangkan serta menjual komputer personal Apple yang dirancang oleh Steve Wozniak dari garasi rumah Steve Jobs. Perusahaan ini awalnya berdiri dengan menggunakan nama Apple Computer Inc. Namun, beberapa tahun kemudian, Steve Jobs mengubah perusahaan ini menjadi nama Apple Inc. Sebagai cerminan beralihnya fokus perusahaan ini dari pembuatan komputer ke barang elektronik konsumen. Saat ini, Apple telah memproduksi perangkat keras yang berhasil merevolusi sejumlah produk existing di pasar, bahkan mampu juga membuat kategori produk baru. Produk berkelasnya mulai dari telepon pintar iPhone, komputer tablet iPad, komputer pribadi Match, pemutar media portable iPod, jam pintar Apple Watch, pemutar media digital Apple TV, hingga pengeras suara pintar HomePod. Dari produk di atas yang saya sebutkan, kamu punya yang mana? Tapi kalau nggak mampu, nggak usah maksain deh. Jangan sampai jual ginjal. Apalagi sampai jual harga diri. Astagfirullahaladzim. Kalau uangnya dikit, ya udah disimpan aja. Nanti beli di marketplace, ya second nggak apa-apa kan. Yang murah-murah 300 ribuan gitu kek. Yang penting cukup untuk kebutuhan kan. Google. Mungkin yang paling terkenal dari semua perusahaan yang dimulai dari garasi, yaitu Larry Page dan Sergey Brin memulai Google dari garasi milik CEO YouTube saat ini yang bernama Susan Wojcicki pada September tahun 1998. Sudah tak dapat dipungkiri, hampir seluruh penduduk yang ada di planet ini sudah merasakan manfaatnya. Google memang memiliki segudang layanan, mulai dari mesin pencari Mbah Google, browser, email, bahkan sistem operasi. Wajar jika Google menjadi sebuah andalan. Namun, pernahkah kita berpikir bagaimana jika layanan Google tidak pernah lahir di dunia? Pasalnya, pada tahun 1998, dua pendiri Google yakni Larry Page dan Sergey Brin hampir menjual perusahaan Google. Alasannya sederhana, mereka kewalahan dan ingin memilih fokus untuk menuntaskan pendidikan yang tengah ia tempuh di Universitas Stanford, Amerika Serikat. Karena memang pada awalnya, Google ini dimulai hanya sebagai proyek kampus tersebut. Larry Page dan Sergey Brin lantas mulai melakukan pendekatan ke sejumlah perusahaan teknologi yang menawarkan layanan mesin pencari, salah satunya yaitu Yahoo. Saat itu, Page dan Brin melepas Google dengan harga yang sangat murah, yakni 1 juta US dollar atau sekitar 14 miliar rupiah. Namun, Yahoo menolak tawaran tersebut. Tak berhenti sampai di situ. Setahun kemudian, Google mulai ditawarkan ke perusahaan Excite. Bandrol Google saat itu masih sama, yakni 1 juta US dollar, tetapi pihak Excite tampaknya masih melihat angka tersebut terlalu tinggi untuk Google. Page dan Brin kemudian sepakat menurunkan harga jual proyek hasil keringat mereka dengan harga 750 US dollar atau sekitar 10,5 miliar. Namun, Excite masih tidak mau membelinya dan beralasan bahwa tawaran tersebut masih terlalu tinggi. Hal ini memaksa Page dan Brin pulang ke rumah tanpa mendapatkan kata sepakat dari perusahaan tersebut. Penolakan demi penolakan memaksa Page dan Brin untuk melanjutkan proyeknya sendiri. Beberapa tahun kemudian, Google mulai tumbuh dan terus tumbuh. Hingga saat ini, Google menjadi salah satu perusahaan terbesar di dunia. Bahkan, dulu Google yang dibanderol hanya 1 juta US dollar, kini Google sudah bernilai 500 miliar US dollar. Nah, itulah sekilas cerita menarik dari perusahaan terkenal di dunia saat ini yang bahkan mereka memulainya hanya dari sebuah tempat yang sangat sederhana. Dari cerita ini, mau alasan apa lagi kita untuk tidak memulai? Ayo, mulai berjuang dari sekarang ya. Jika jalannya sulit, nikmati saja prosesnya. Ingat, semakin sulit perjuanganmu hari ini, semakin indah ceritamu nanti. Semangat berjuang, semoga kita sukses semuanya. Amin.